Mesir. Ketika sampai di Mesir ada ya kiai atau ustadz kenalan gitu ya, kenalannya yang kemudian dia datangin, kenalan temennya. Kemudian dia datangin dan dia minta doa dan sebagainya. Terus kemudian si ustadz Mesir itu berkata, anak muda, dalam mimpimu itu kamu berhenti di Mekah, berhenti di Ka'bah itu, atau kamu terus gitu. Kamu itu naik burung, itu lewat atasnya, atau si burung itu berhenti di samping Ka'bah. Katanya Ibnu Battuta, aku melihat Ka'bah dari atas. Jadi burung itu terus meneruskan perjalanan setelah melihat Ka'bah itu. Maka kemudian Ustadz Mesir itu bilang, kalau begitu anak muda, setelah kamu menunaikan haji, jangan pulang kembali ke arah yang kamu lalui, tapi cobalah pergi ke arah yang berlawanan. Sampai akhirnya Ibnu Battuta ini berkeliling dunia sampai sekitar 22 tahun kemudian, baru pulang kembali ke Maroko. Makanya dia kemudian menyaksikan banyak peristiwa, menyaksikan banyak para ilmuwan-ilmuwan lain menuliskan banyak hal tentang dunia Islam saat itu. Salah satunya yang dia tuliskan itu adalah Ibnu Al-Haytham, From the Eyes of Ibnu Battuta gitu. Jadi Ibnu Al-Haytham dari mata Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta ini akhirnya bisa membuat peta dunia paling komprehensif sebelum orang-orang lain membuatnya. Nah itu. Kemudian kalau kita lihat ya Bapak Ibu, jadi waktu itu Barat tuh sebenarnya benar-benar kalah jauh gitu dengan dunia Islam gitu. Kalau kita lihat ini pada tahun 1821 gitu, orang Barat itu baru memperjuangkan edukasi untuk perempuan. Jadi perempuan boleh sekolah dan sebagainya itu baru diperjuangkan di dunia Barat tahun 1821. Padahal tahun 841 seorang muslimah di Maroko namanya Fatimah Al-Fihri mendirikan universitas pertama di dunia gitu, namanya Al-Qawariyin. Dan itu adalah utama di dunia. Bayangkan di sebelah di bawah kepemimpinan Islam seorang perempuan sudah mendirikan universitas pertama, sementara di Barat orang baru ngomongin tentang pendidikan 1921 gitu. Itu kan kebalik-balik gitu ya. 1000 tahun kemudian dan bahkan diceritakan saking peradaban Islam itu sangat maju di pusat-pusatnya di Eropa seperti di Toledo itu dekat Granada Spanyol itu jadi kota internasional. Orang Cina, orang Yahudi, orang apapun datang dan berguru pada orang Muslim gitu untuk belajar banyak hal. Termasuk ya ini Fatimah Al-Fihri yang tadi, ini universitasnya Al-Qawariyin Mosque. Dan ini ada perempuan lain yang menemukan ini namanya astrolog. Ini adalah dasar yang sekarang dasar untuk menentukan arah, kiblat dan seterusnya itu dasarnya dari sini. Ini adalah perlu matematika yang luar biasa ini ya. Dan ini ditemukan oleh seorang perempuan namanya makanya dia disebut Maryam Al-Astrolabi. Nah, pada saat itu bisa terjadi seperti itu karena ilmu pengetahuan itu belajar ilmu itu bukan untuk ilmu sendiri, apalagi belajar ilmu itu untuk biar biar kaya. Tadi bagus sekali jadi ada yang pingin solih dan sugih itu luar biasa. Kita memang harus punya muslim-muslim yang kuat untuk membangun peradaban gitu ya. Tapi harus kita ingin anak kita punya visi yang besar dulu baru kaya gitu ya. Jadi jangan sampai mereka menuntut ilmu karena pengen kaya. Nah, itu yang paling ini ya, paling harus kita luruskan. Kita bisa tahu bahwa menuntut ilmu itu yang membuat ledakan ilmu pengetahuan pada zaman keemasan Islam itu adalah karena Quran itu dibaca, dipahami dan kemudian itu menuntun kepada keingintahuan yang akhirnya dan Islam itu memandang ilmu itu tidak sama dengan Barat. Kalau Barat itu memandang yang disebut ilmu itu ya yang bisa dibuktikan secara ilmiah, yang bisa dilihat, yang secara materi bisa nih. Islam itu tidak menganggap seperti itu. Islam itu menganggap bahwa ilmu itu milik Allah. Jadi
orang itu bisa menjadi penemu dan sebagainya itu karena dibukakan kunci oleh Allah. Dan ilmu yang diberikan lewat Quran, wahyu, atau hadis, itu juga ilmu pengetahuan namanya. Karena ilmu milik Allah, Allah memberitahu lewat Quran dan hadis. Sementara itu, ilmu yang dikembangkan oleh para saintis itu juga ilmu, karena sesungguhnya segala hal di dunia ini Allah yang tahu gitu. Apakah saat ini virus corona itu nggak bisa ditangani? Apakah belum ada ilmunya untuk membuat orang yang kena corona itu nggak meninggal, misalnya kayak gitu ya. Sudah, yang belum ada itu cuman kita belum tahu, karena Allah belum membukakan itu pada kita, gitu ya. Jadi itu kan mental set seorang muslim kan seperti itu. Nah, itu yang terjadi saat itu. Jadi ilmu pengetahuan itu menjadi solusi masalah umat, dan ilmu pengetahuan dan Quran dan kehidupan Islam itu tidak terpisahkan, gitu. Sementara sekarang ini banyak sekali orang Islam sendiri yang memisahkan bahwa ilmu dunia dan ilmu akhirat, gitu ya. Jadi kalau yang penting itu Quran aja, ilmu pengetahuan tuh nggak penting misalnya, itu sangat sangat banyak yang seperti itu. Itu menyedihkan gitu ya. Jadi akhirnya yang sibuk ngafalin Quran, yang misalnya saya di kampus itu ngajar anak-anak yang keren-keren, pinter-pinter banget gitu ya, excellent-excellent, ya mereka yang nggak ngapalin Quran. Jadi akhirnya dikotomi gitu. Yang moncar-moncar di kampus, ya yang bukan penghafal Quran, yang bukan orang-orang yang hamil Quran, yang sementara yang orang-orang yang hamil Quran menganggap bahwa ilmu dunia itu nggak penting. Jadi kalau di kelas tidur gitu ya, ngantuk kayak gitu-gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sangat dikotomis, dan saya kadang berpikir kapan gitu ya itu bisa terjadi gitu. Seorang pencinta, seorang hamilul Quran, pemikul Quran itu juga pecinta ilmu gitu ya. Itu yang membuat kami akhirnya mendirikan SMA yang punya visi seperti itu, ingin mengembangkan ruh ilmuwan muslim saat itu gitu. Jadi ini apa yang bisa kita pelajari dari Golden Ages atau masa keemasan Islam itu adalah sains sebagai jawaban atas permasalahan umat. Dan keinginan menuntut ilmu itu menuntun semangat, keingintahuan itu menuntun semangat menuntut ilmu dan untuk mengungkap kebenaran. Hampir semua ilmuwan saat itu polymaths, mereka sangat bisa apa saja, jadi mereka belajar banyak sekali hal. Kita kalau punya anak-anak kadang-kadang kan mikir, kasihan anak-anak capek belajar ini itu gitu. Padahal ulama-ulama pada saat itu mereka tuh tahu banyak sekali hal karena mereka belajar banyak hal. Jangan salah, anak kita kalau kita kasih waktu-waktu tidur yang banyak ya mereka tidur. Kalau kita kasih udah ngerjain PR segini aja, habis itu terserah ya mereka akan sibuk dengan drama Korea, dengan chatting pada temannya dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, anak-anak itu memang memang ini gitu ya, apalagi anak-anak remaja itu emang seharusnya saatnya mereka itu harus belajar banyak sekali hal, agar mereka itu nanti bisa seperti ilmuwan zaman dulu. Mereka polymaths, mereka tahu ilmu kedokteran, sekaligus tahu ilmu psikologi, sekaligus tahu ilmu kimia, banyak sekali hal yang tahu matematika dan sebagainya. Dan pada saat itu tidak ada dikotomi ilmu dunia dan akhirat. Di kurikulum besar pendidikan anak itu kita harus memberikan makna baru ya tentang kesuksesan ya. Jadi sukses itu bukan sekedar dalam tanda petik punya rumah dan mobil gitu ya. Tapi sukses itu eh, sebenarnya adalah pada seberapa manfaat yang bisa kita berikan pada orang lain. Kita kalau kita sudah ada di ranjang kematian gitu ya. Apa sih yang ingin kita ingin dengar dari para pelayat? Kan kita ingin mereka mengenang betapa manfaatnya hidup kita. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada mereka. Kemudian memberi makna baru tentang menuntut ilmu atau sekolah. Jadi sekolah kan karena biar bisa masuk ke sini, biar bisa jadi apa. Tapi memang itu menuntut ilmu, mengungkap kebenaran gitu ya. Dan di situ kita harus mendidik anak-anak kita yang punya jiwa kepemimpinan karena kita berdoa mereka menjadi pemimpin orang-orang mutakin, komitmen, punya semangat juang, dan yang paling penting punya empati pada derita umat. Dan punya penting punya karakter empati pada derita umat karena
Karakter mencolok atau mendasar dari Rasulullah itu gitu. Coba Bapak Ibu buka At-Taubah ayat-ayat terakhir ya kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum telah datang kamu itu tidak agak hati Rasul itu sangat besar dan sehingga dia kemudian sedih kalau memikirkan umat begini dan begitu, itu dasarnya empati dan itu pendidik karakter itu yang tidak punya gitu ya. Jadi kita kuncinya orang tuanya yang harus bisa mencapai level komunikasi yang mendalam dengan anak-anak sehingga anak-anak itu bisa berempati di dalam keluarga, antar keluarga, bisa berempati pada orang yang membutuhkan. Itu belajar dari kita. Nah, nanti kalau udah kita jadi nggak bisa anak-anak itu dilepaskan, meskipun udah sekolah di SD IT, SMP IT, kita tenang-tenang aja gitu, nggak bisa. Pendidikan itu tetap tanggung jawab orang tua gitu ya, dan kita yang punya tanggung jawab untuk membentuk karakter mereka. Jadi waktunya sedikit, banyak sekali yang harus dikuasai Al-Quran, pemahaman agama yang komprehensif, bahasa, jadi global citizen tadi agar pede seperti orang-orang muslim zaman dahulu gitu ya. Tantangan kita banyak, konsumerisme, materialisme, anak-anak setiap hari nggak terkendali, teman juga mempengaruhi, kita ingin jadi pemimpin, pemimpin dalam kebaikan. Kita cuma punya 2 pilihan, satu pilihan, kita harus memilih satu di antara 2 pilihan, menjadikan dia itu pemimpin, jadi karena jadi tapi nanti mereka juga sangat mudah menjadi follower buruk. 3 Bapak Ibu yang kelitih membunuh, kelitih yang membunuh itu gampang itu ya. Kok bisa ada anak membunuh ini di penjara, kita penelitian itu ternyata anak-anak ini kontrolnya lemah, perilaku keluarga. Jadi itu kok hanya pengasuh dalam ikut kelekat dalam keluarga. Aku biar anak kebahagiaan, well-being, sekolah harus melakukan apa, keluarga harus melakukan apa, ini adalah hal-hal yang nah ini sekolah itu harus bisa memberikan keamanan, ekspektasi dan dukungan, nggak cuman menuntut, tapi harus mendukung. Memberikan koneksi antar guru, teman, dan kesempatan. Keamanan itu dalam artian dia bebas berekspresi dan keluar sama tasi kan kalau di anak yang soleh berikan jalan. Harus punya regulasi perilaku. Jadi yang harus menguatkan kita gitu ya, menanamkan karakter, atau guru yang ya alhamdulillah. Dan bagaimana caranya ya tadi cita-cita besar, diraih dengan dialog keseharian kita dengan anak-anak. Ingat apa kita diskusikan dengan anak-anak itu adalah dialog peradaban. Itu adalah sangat sehari-hari gitu. Jadi kita mereka itu dari dialog sehari-hari. Tua itu membentuk cara pandang anak terhadap dunia. Demikian juga tentang cita-citanya dan visi besar itu pasti harus berawal dari rumah kita, bukan dari rumah tetangga gitu ya. Kita harus mau menanamkan. Begitu banyak yang ini ya, mudah-mudahan sudah menekan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.